Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kita rahmat kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan pada kesempatan kali ini. Tak lupa salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa beserta para sahabatnya, tabi'in, tabi'un tabi'atnya, para keluarganya, dan juga kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Allah telah memberikan kita kesehatan dan juga kekuatan untuk kita melakukan kebaikan dan amalan-amalan yang lainnya. Dengan itu, kita tak boleh melewatkan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah. Patutlah kita untuk melaksanakan kebaikan seperti sedekah, zakat, sholat tahajud, dan amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Namun, semua amalan-amalan itu berdasarkan dari amalan yang paling mendasar dulu. Kita mulai amalan dari hal yang paling terkecil, yaitu ada 5S. Apa itu 5S? 5S yaitu merupakan singkatan dari senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. S yang pertama, senyum. Dengan senyum, teman-teman bisa menyebarkan aura positif. Teman-teman bisa membuat suasana hati orang lebih membaik dan juga bisa membuat mood orang lebih baik lagi. Senyum memang mudah dilakukan, tapi banyak orang yang sulit untuk sekedar tersenyum saja. Mungkin senyum adalah hal yang sepele, tapi senyum di hadapan saudaramu adalah sedekah. Jadi dengan ini senyum merupakan suatu hal yang sangat penting sebenarnya, agar kita bisa terlihat lebih baik lagi dan juga bisa menjadi sedekah bagi orang-orang di lingkungan kita. Selanjutnya yang kedua adalah salam. Salam ini merupakan suatu kesunahan dan menjawabnya merupakan hal yang wajib. Salam ini juga dianjurkan dalam Islam ketika menyapa seseorang. Barang siapa di antara kedua orang dan salah satunya mengucapkan salam terlebih dahulu, maka ia lebih baik. Salam ini merupakan doa juga sekaligus bagi orang yang kita sapa. Tak lupa kita juga harus membalas salam orang yang memberikan salam kepada kita. Jika kita mendatangi suatu tempat atau menjenguk kerabat sahabat-sahabat kita, kita patut mengucapkan salam, dianjurkannya. Misalkan, Assalamualaikum sahabat, Assalamualaikum teman. Maka dengan itu, salam adalah hal yang kedua yang harus kita lakukan dan merupakan amalan yang sederhana. Yang ketiga adalah sapa. Menyapa ini merupakan hal yang sepele, tapi ini bisa menjadi amalan yang besar untuk kita lakukan. Menyapa guru, menyapa teman-teman kita, menyapa orang yang lebih tua, mungkin terlihat sepele, tapi ini bisa membuat aura kita menjadi terlihat lebih positif, menyebarkan aura kebaikan dengan hanya sekedar menyapa saja. Jadi menyapa ini merupakan hal yang ketiga dari amalan yang sederhana 5S ini. Tak lupa menyapanya juga dengan cara mengucapkan Assalamualaikum dengan salam dan lalu dengan tersenyum. Yang keempat adalah sopan. Sopan merupakan hal yang wajib kita terapkan dalam kehidupan kita, karena sopan ini sama saja dengan adab. Adab di atas ilmu. Maka percuma kita punya ilmu setinggi langit tapi adab kita kurang. Kita memerlukan sopan santun dalam kehidupan kita di sehari-hari agar bisa menjaga keharmonisan lingkungan kita. Contoh, jika kita ingin lewat di depan guru kita, maka kita membukukan badan. Atau ketika seseorang telah berbuat baik kepada kita, kita mengucapkan terima kasih. Itu merupakan salah satu dari contoh adab. Yang selanjutnya adalah santun. Santun ini merupakan tata krama dalam kehidupan sehari-hari yang harus kita terapkan, seperti etika kita dalam berbicara, etika kita dalam
menatap orang, atau berbicara dengan orang. Kita harus memperhatikan bahasa kita, menggunakan tutur kata yang sopan, menghormati orang yang lebih tua. Ketika kita berbicara dengan yang lebih tua, haruslah kita menghargainya gitu. Dan tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Dari 5S ini kita bisa mengambil pelajaran yang terpenting, yaitu adalah amalan itu tidak harus besar-besar. Amalan itu dimulai dari hal yang paling dasar. Segala sesuatu yang besar itu dimulai dari yang paling dasar terlebih dahulu. Kita mengamalkan 5S ini saja sudah bisa membuat hati orang senang, menyebarkan aura kebaikan kita. Jika 5S ini bisa kita lakukan, hal-hal yang besar pun pasti bisa kita lakukan. Misalkan senyum kepada orang, jika terbiasa kita senyum kepada orang, maka itu sudah menjadi kebiasaan kita gitu. Buat tersenyum gitu, mengucapkan salam itu sudah menjadi kebiasaan yang tidak perlu dikhawatirkan lagi. Maka amal-amal yang besar pun pasti akan terlaksanakan. Oleh karena itu, sekali lagi, amalkan amalan-amalan dari yang paling dasar terlebih dahulu. Tidak perlu amalan yang besar-besar. Yang penting kita bisa mengamalkan sesuatu dari yang paling sederhana terlebih dahulu. Sederhana tapi bermanfaat, bermanfaat bagi lingkungan, bermanfaat bagi orang lain, dan bermanfaat bagi diri sendiri. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.